Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Iron Chan. Pada video kali ini saya akan rangkumkan sebuah film bertema monster yang berjudul The Thing yang rilis pada tahun 2011. Dikarenakan saya orangnya nggak gampang bosan, maka saya nggak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini. Iron Chan. Antartika 1982, tiga orang pria asal Norwegia bernama Olaf, Lars, dan Peder mendeteksi adanya sinyal transmisi yang berasal dari lokasi tersebut. Lalu tiba-tiba salju amblas tepat di bawah kendaraan yang mereka tumpangi, hingga mereka terperosok masuk dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa yang terkubur di dalam sana. Scene beralih memperlihatkan sosok wanita cantik bernama Kate Lloyd. Dia merupakan ahli paleontologi yang sudah cukup banyak melakukan ekspedisi ke daerah-daerah terpencil. Kate didatangi dua orang pria bernama Sander dan asistennya Adam. Dalam pertemuan ini, Sander sedikit menceritakan kalau teman lamanya yang mengelola tempat penggalian di Antartika menemukan sesuatu yang luar biasa, dan dirinya membutuhkan Kate untuk membantu menginvestigasi temuan tersebut. Dan Kate mengiyakan tawaran itu tanpa tahu apa yang akan digalinya. Esok harinya, Sander, Adam, dan Kate berangkat menggunakan pesawat dengan Carter sebagai pilot, Jameson sebagai co-pilot, dan Grigi sebagai penumpang gelap. Sesampainya di lokasi, mereka langsung diantarkan Lars ke tempat penggalian menemui seseorang bernama Edvard. Edvard langsung membawa mereka ke lokasi terdamparnya pesawat luar angkasa yang ditemukan timnya. Betapa terkejutnya Adam dan Kate saat baru pertama kali melihat temuan seperti itu. Namun sepertinya tidak hanya pesawat saja yang mereka temukan, melainkan sesosok alien yang terkubur di dalam es. Singkat cerita, tim peneliti akhirnya berhasil mengeluarkan bongkahan es yang berisi alien tersebut dan membawanya ke suatu tempat. Di sana, mereka mencoba mengebor dan mengambil sedikit sampel jaringan dari makhluk tersebut untuk diteliti. Dengan melihat kesuksesan ini, mereka pun berpesta. Di saat yang sama, Jameson mencoba masuk ke tempat di mana makhluk itu disimpan untuk sekedar melihat-lihat. Namun saat akan pergi, makhluk itu bangkit dari bongkahan es dan melompat keluar menerobos atap. Jameson segera melaporkan hal itu kepada yang lainnya. Maka dari itu, Sander membentuk 3 kelompok untuk mencari makhluk tersebut. Mereka pun mencari dan terus mencari, hingga akhirnya tim yang terdiri dari Olaf dan Hendrik mendapati makhluk itu di bawah bangunan kayu. Saat Hendrik lengah, makhluk itu menarik dan menelannya. Olaf pun berteriak panik melihat momen mengerikan tersebut, sehingga tim-tim lain pun mulai berdatangan lalu membakar makhluk itu sampai hangus. Meski mereka semua terlihat syok setelah kejadian tadi, Sander memujuk mereka untuk memeriksa bangkai makhluk tersebut. Namun Carter menyela dengan mengatakan bahwa makhluk itu harus dihancurkan dan dirinya akan segera membawa Olaf ke rumah sakit militer dengan mengatakan kebenarannya di sana. Namun sepertinya mereka tak mendengar ocehan Carter dan malah terkena bujukan Sander untuk memeriksa makhluk tersebut. Kemudian Sander dan Kate membuka perut makhluk tersebut dan merobek lapisan kulit yang membungkus Hendrik. Di situ, Kate mendapati benda titanium yang berfungsi untuk memperkuat lengan Hendrik yang patah. Namun Kate bertanya-tanya mengapa benda yang terpasang di dalam lengan Hendrik itu kini terlepas. Terlihat Kate sedang meneliti sampel jaringan Hendrik untuk mengetahui apa yang dilakukan makhluk itu terhadapnya. Alhasil, Kate pun terkejut dan meminta Adam untuk melihatnya juga. Di sini kita juga bisa melihat bahwa sel-sel makhluk itu ternyata tidak mati dan malah menyerang sel-sel Hendrik kemudian menirunya. They're imitating him.
Setelah itu, Kate mendapati Olaf yang terlihat mencurigakan. Kemudian datanglah Carter yang berkata kalau dirinya akan segera pergi dan kembali dengan membawa bantuan. Saat Carter akan berangkat dengan ditemani Jameson dan Grigi untuk mengantarkan Olaf ke rumah sakit, di saat yang sama, Kate menemukan beberapa gigi tambalan dan juga genangan darah. Maka Kate menyimpulkan hal itu atas kejadian benda titanium yang terlepas pada lengan Henry dan juga sel-sel alien yang dapat menirukan sel-sel manusia. Maka di sini Kate menduga kalau Olaf bukanlah Olaf, melainkan makhluk alien yang sudah menduplikasi dirinya. Untuk itu, Kate berusaha membatalkan keberangkatan mereka. Namun saat Carter akan mendaratkan pesawat tersebut, tanpa diduga, Grigi yang terlihat baik-baik saja tiba-tiba berubah menjadi monster lalu menyerang Olaf. Akibatnya, pesawat mereka hilang kendali dan terjatuh. Setelah kejadian itu, Kate kembali untuk memeriksa genangan darah yang sempat dilihatnya. Namun nampaknya seseorang telah membersihkan genangan darah tersebut. Saat Edward dan yang lainnya berencana untuk menjemput Carter, Kate melarang mereka sebab itu bukanlah ide baik. Dan dirinya mengatakan bahwa sel-sel makhluk itu bisa menirukan sel-sel Hendrik dan menduplikasinya. Dan hal itu diperkuat oleh kesaksian Adam. Kemudian Kate memberi mereka bukti sejumlah gigi tambalan yang terlepas. Kate menjelaskan makhluk itu tidak bisa mengkloning bahan non-organik sehingga sel-selnya melepaskan tambalan gigi tersebut. Dan Kate mengatakan pula kepada mereka kalau seseorang telah membersihkan genangan darah yang sebelumnya ia lihat. Dan siapapun orang yang menyentuh darah tersebut, berarti orang itu telah terjangkit dan akan menjadi monster. Akan tetapi, tidak seorang pun dari mereka yang mengakui hal itu dan malah meninggalkan Kate tidak terkecuali Juliet. Saat hanya berdua dengan Kate, Juliet mengatakan kalau dirinya melihat Colin keluar dari kamar mandi. Tentu Kate menjadi curiga kepada Colin lalu berniat untuk mencegah keberangkatan Edward dan yang lainnya. Saat Kate sedang mencari kunci kendaraan guna menghentikan rekan-rekannya itu, tiba-tiba Juliet berubah menjadi monster dan langsung menyerang Kate. Maka Kate pun berlari hingga akhirnya makhluk tersebut menyerang Carl. Lalu datanglah Adam dan Jonas, disusul Lars yang datang dengan membawa flamethrower lalu membakar monster Juliet itu sampai mati. Mereka semua berkumpul untuk menghancurkan jasad Carl dan juga monster Juliet. Setelah itu, mereka membahas terkait masalah yang sedang mereka hadapi. Di situ Kate kembali menjelaskan bahwa makhluk ini menyerang dan menduplikasi korbannya dengan sempurna. Maka bisa saja makhluk ini salah satu di antara mereka. Maka Xander memutuskan untuk mengekspos dan melakukan tes terhadap darah mereka masing-masing. Dengan begitu, mereka akan mengetahui siapa di antara mereka yang terjangkit. Tanpa sepengetahuan yang lainnya, Kate dan Lars mematikan semua kendaraan dan hanya menyisakan satu kendaraan saja. Kemudian Lars menunjukkan kotak berisikan granat dan hal itu nyaris diketahui oleh Edward yang datang untuk menjemput mereka. Tak lama dari itu, mereka mendapati Carter dan Jameson yang selamat dari kecelakaan. Tentu hal itu membuat mereka mencurigainya sebagai monster karena tidak mungkin manusia bisa selamat dari kecelakaan itu. Namun Kate melarang untuk membunuhnya dan mengambil keputusan bijak dengan mengurung dua pria itu sampai hasil tes yang dilakukan Xander selesai. Mereka pun mengurung Carter dan Jameson dalam sebuah bangunan. Di sana, Carter berkata jika Kate membutuhkan bantuannya. Akan tetapi, Kate tak mempercayainya dan tetap menunggu hasil tes yang dilakukan Xander. Saat Kate dan Lars keluar meninggalkan Carter, terlihat tempat penelitian Xander pun sudah terbakar. Tentu upaya mereka untuk mengetahui siapa yang terjangkit pun harus gagal. Di saat Colin menyalahkan Adam atas peristiwa kebakaran itu, Kate memiliki cara lain untuk mengetahui siapa yang terjangkit. Di ruang rekreasi, Kate memeriksa mereka satu persatu termasuk dia sendiri. Jika orang itu memiliki tampilan gigi, dapat dipastikan orang itu adalah manusia, sebab makhluk tersebut tak bisa meniru bahan non-organik.
Dan Kate memisahkan mereka yang tidak memiliki tambalan gigi, yang diantaranya adalah Adam, Sander, Colin, dan Edward. Kemudian, Kate memerintahkan Jonas dan Lars untuk membawa Carter dan Jameson untuk ia periksa. Lantas, mereka pun segera menuju tempat di mana Carter dan Jameson dikurung. Sesampainya di sana, nampaknya Carter dan Jameson sudah lebih dulu melarikan diri dari tempat itu. Dan Lars memutuskan untuk mencari dua pria tersebut. Namun ketika dirinya membuka pintu, ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Lantas Jonas yang melihatnya pun melaporkan kejadian itu dengan mengira Carter dan Jameson lah yang menarik Lars. Lalu tiba-tiba terjadi suara gebrakan dari arah luar. Maka mereka pun segera memeriksanya, dan ternyata itu adalah Carter dan Jameson yang masing-masing memegang senjata milik Lars yang sebelumnya ia bawa. Di situ mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Dan Carter meminta Peter untuk menjatuhkan flamethrower yang dibawanya itu. Namun karena Peter tidak mau mengalah, Jameson menembaknya hingga tewas. Edward berniat untuk melihat keadaan Peter. Namun flamethrower itu meledak hingga membuat Edward terlempar. Kemudian Carter menyuruh mereka untuk membawa Edward dan berkumpul di ruang rekreasi. Di saat Colin dan Jonas sedang memboyong Edward, tiba-tiba lengan Edward terputus dan menyerang Jonas. Lalu sesuatu keluar dari tubuh Edward dan menyerang Adam sekaligus Jameson. Tak lama kemudian, tubuh Edward berubah menjadi makhluk mengerikan dan berusaha menempelkan dirinya dengan Adam. Tak tinggal diam, Kate berniat membakar makhluk tersebut. Namun makhluk itu berhasil lolos dengan membawa Adam. Kemudian Kate melihat ke arah Jonas yang sedang digerogoti lengan Edward, dan Kate langsung membakarnya. Tidak sampai di situ, Kate pun membakar Jameson yang tewas akibat terkena serangan di bagian perutnya. Setelah kehilangan beberapa rekan-rekannya, Kate dan Carter pun berencana untuk membunuh makhluk itu dengan tekad dan doa emak. Sementara Colin dan Sander terlihat tengah bersembunyi di tempat yang berbeda. Kemudian Kate dan Carter mendengar suara teriakan dari arah Sander yang diserang oleh makhluk tersebut. Mereka berdua pun segera memeriksanya, namun malah mendapati lengan Edward yang satunya lagi. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun berhasil membunuhnya. Singkat cerita, makhluk itu pun muncul dari arah jendela yang membuat Carter harus berlari dan masuk ke dalam ruangan. Namun sialnya, makhluk gabungan antara Edward dengan Adam itu pun mengikutinya dan mendapati Carter dalam keadaan terpojok. Saat akan menyerang Carter, Kate membakar makhluk tersebut. Kemudian Carter melompat yang membuat makhluk itu menabrak tembok sampai ke area luar. Belum merasa puas, di sana Kate kembali membakar makhluk tersebut sampai benar-benar hangus, guys. Tak lama setelah membunuh makhluk tersebut, mereka berdua melihat Sander yang mencoba melarikan diri. Mereka pun mengejarnya sampai di lokasi penggalian dan masuk menuju pesawat luar angkasa. Namun tiba-tiba katup pesawat pun terbuka dan Kate terjatuh ke dalam pesawat tersebut. Namun anehnya, Kate masih hidup dan tidak merasakan sakit sama sekali. Di dalam sana, Kate melihat pancaran cahaya dan mencoba mendekatinya. Namun, Sander yang sudah menjadi monster pun berada tepat di belakang Kate dan langsung menyerangnya. Lalu Kate kekoronangan ke dalam lubang dan melihat sebuah granat yang tergeletak di sana. Kate pun mengambil granat tersebut dan melemparkannya ke mulut si monster, lalu meledak hebat hingga mematikan mesin pesawat. Mereka berdua pun keluar dengan selamat dan akan segera pergi dari lokasi itu. Namun saat Carter memasukkan flamethrower yang dibawanya, Kate mengambil flamethrower tersebut dan berkata bahwa dirinya tidak yakin kalau Carter adalah manusia. Sebab anting yang sebelumnya terpasang di telinga Carter nampaknya sudah terlepas. Kemudian Kate menodongkan flamethrower itu ke arah Carter lalu membakarnya. Film pun selesai.